breakout room nggih. Sudah ditunggu dengan Pak Teguh selaku pemateri untuk agenda 2. Nggih, monggo kelompok 1 dan 2 masuk di breakout room kelompok 1 2 nggih. Untuk kelompok 3 dan 4 yang jam 10 posisi sinten nggih yang akan menjadi co-host apa sudah kumpul nggih? Mau kelompok 1 kelompok 2 untuk masuk dulu aja nggih untuk ke breakout room kelompok 1 kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan untuk masuk ke breakout room. Monggo, monggo. 1 kelompok 2. Baju dengan kain contoh. Baik adik-adik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adik-adik Latsar angkatan 28 kelompok 1 2. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan, diberi umur panjang yang manfaat. Pagi ini kelompok 3 4 mengikuti agenda 2 yang terakhir, di mana hari ini tadi adik-adik sudah memasuki juga agenda 3, karena sesuatu hal kita akan memperingati HUT ke-80 kalau tidak salah untuk kemerdekaan RI. Semoga kita sudah merdeka dari satu sisi, walaupun di sisi lain mungkin kita masih memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri. Adik-adik yang berbahagia, ya, hari ini agendanya adalah hari yang ke-9 3JP. Mohon izin share materi. Inilah materinya adik-adik, bahwa ini adalah sinkronus yang terakhir hari ke-9, di mana kita akan memperdalam, dilihat dari desain pembelajarannya adalah bahwa kita akan bercerita tentang agenda 2, kemudian nanti analisis kasus, kemudian kesimpulan. Nah, silakan adik-adik berkomentar, ya, setengah menit satu orang. Setelah mengikuti agenda 2 itu, Anda dapat pesan apa dari core value itu? Pesan-pesan apa? Pesan moral apa yang jenengan peroleh dengan mempelajari core value berakhlak itu? Cukup 1 kalimat, 2 kalimat saja sebagai review. Dari Mas Ahmad Arif, apa yang jenengan peroleh? Baik, izin Bapak menjawab. Untuk kesan-kesannya selama pembelajaran agenda 2 ini, tentu saya dan juga teman-teman tentunya mendapatkan ilmu dan juga informasi baru terkait dengan core value berakhlak. Yaitu ada 7 nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang ASN dan menjadikan kita ASN itu yang benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dengan baik. Mungkin itu Terima Pak. kasih. Mas Najih Alwi. Ya Pak, makasih.
Alhamdulillah selama kami belajar di Agenda 2, kami mendapatkan banyak ilmu dan juga bisa menguji kekompakan tim karena di Agenda 2 kita banyak mengerjakan tugas kelompok. Dan secara pribadi saya jadi paham apa itu berakhlak. Sebelumnya berakhlak itu taunya akhlak biasa. Ternyata berakhlak itu adalah suatu akronim, gitu, Pak. Terima Itu saja. kasih. Faridatul. Iya, Pak, terima kasih. Eh, Pembelajaran Agenda 2 ini tentang materi berakhlak bagi saya sangat bermanfaat karena tidak hanya diterapkan dalam materi saja, tetapi diterapkan dalam nilai-nilai kebiasaan setiap hari seorang ASN, begitu. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih. Mas Ahmad Mudasir. Nih, baik Bapak, izin eh, da- di pembelajaran kali ini saya belajar mengenai bagaimana menjadi seorang ASN yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu apa, ber, ber- berdasar pada nilai-nilai berakhlak. Nih. Terima kasih. Mbak Dinda. Dinda Niswatul. Nggih, Pak. Menurut saya dengan pembelajaran ASN berakhlak ini, yang pertama, saya bisa berusaha untuk meningkatkan empati dalam pelayanan terhadap masyarakat, kemudian lebih terbuka terhadap eh, perubahan peraturan, terus juga lebih meningkatkan diri untuk meningkatkan kompetensi diri, Bapak. Baik. Habib Ahmad. Baik, terima kasih Pak. Untuk pembelajaran kali ini, eh, sedikit yang dapat saya sampaikan yaitu kami siap mengabdi dan melayani. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Dian Ratna. Baik, Pak. Selama mempelajari core value ASN berakhlak, saya menyadari bahwa nilai-nilai dasar seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan hanya sekedar slogan, melainkan prinsip kerja yang harus tertanam dalam setiap tindakan dan keputusan sebagai abdi negara demi mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam melayani masyarakat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mas Ananda. Baik, izin Bapak, selama belajar core value berakhlak, memberikan saya pemahaman yang lebih mendalam bahwa tugas ASN bukan hanya menjalankan pekerjaan teknis, tapi juga membentuk karakter dan sikap kerja yang berorientasi pada kepentingan publik. Setiap nilai mulai dari berorientasi pelayanan hingga kolaboratif. Sekian, Bapak. Terima kasih. Mas Husni Alvan. Terima kasih Bapak. Eh, Setelah saya mempelajari tentang core value berakhlak ASN, saya mengetahui bahwa seorang ASN itu tidak hanya dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki integritas moral, kepedulian sosial, dan semangat melayani demi kemaslahatan bangsa. Terima kasih. Baik. Mbak Alinta. Baik, Pak. Dalam pembelajaran Agenda 2, saya merangkumnya dalam satu kutipan yang berbunyi, menjadi orang baik itu mudah karena hanya diam saja kita bisa jadi orang baik. Tapi menjadi orang yang bermanfaat itu lebih susah karena kita tidak boleh diam. Nah, dari kutipan itu saya merangkum semua core values ASN berakhlak dan akan saya implementasikan supaya saya bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Bagus. Mas Alif Helmi. Baik, Bapak, terima kasih. Dari saya sendiri untuk pembelajaran ini, saya jadi tahu bahwasanya berakhlak itu bukan hanya sekadar singkatan, tapi sebagai pedoman kita sebagai CPNS, sebagai ASN gitu, Pak. Terlebih di nilai adaptif. Kita harus siap ketika misalnya seperti ini jamnya dimajukan, kita harus siap beradaptasi gitu, Pak. Sekian. Baik. Dewi Puspitasari. Ya, Pak. Dalam pembelajaran Agenda 2 ini sangat bermanfaat dan
tetapi perlu pembiasaan untuk mempraktekkan nilai berakhlak tersebut sebagai ASN. Seperti itu sih, Mbak. Terima kasih, Mbak Elijah. Baik, Pak, terima kasih. Setelah saya mempelajari bab value nilai berakhlak, saya sadar bahwa nilai berakhlak itu ibarat kompas yang menunjukkan arah integritas dan pelayanan kita sebagai ASN. Bahwa tugas kita sebagai ASN itu bukan sekedar kerjaan, tapi pengabdian kepada bangsa negara kita ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fauzi. Baik Bapak, terima kasih. Di agenda 2 kita banyak belajar mengenai core value berakhlak dari Pak Teguh dan rekan-rekan semua. Tinggal bagaimana kita menjalankan implementasinya di kehidupan sehari-hari kita sebagai ASN yang seutuhnya. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Baik, Ahmad Fauzi. Mbak Amalia. Baik, Bapak, terima kasih kesempatannya Pak Teguh. Jadi, kalau saya, apa yang saya pelajari pada sesi Pak Teguh itu, mungkin saya membaginya jadi dua hal sih, Pak, yaitu teoretikal sama praktikal. Jadi, kalau teoretikal lebih ke saya jadi pahami, oh, berakhlak tuh seperti ini, detailnya seperti itu. Kalau praktikal dari kerja kelompok yang diberikan oleh Pak Teguh dan penugas saya bersama teman-teman jadi belajar teamwork, critical thinking, kemudian problem solving. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Pak Teguh. Baik, Mas Ahmad Jayus. Baik Bapak, setelah pembelajaran terkait dengan core value berakhlak, saya menyadari bahwa berakhlak itu bukan sekedar slogan, tetapi moral dalam bertindak sebagai ASN harus menerapkan nilai-nilai berakhlak untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sekian, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi memang betul yang disampaikan adik-adik itu. Tidak hanya bersifat teoritikal, tapi juga praktis itu yang juga penting. Di mana core value berakhlak itu ada 7 nilai. Tidak hanya surface meaning, artinya arti yang dangkal bukan, tapi deep meaningnya itu yang penting. Misalnya dari segi harmonisnya. Bukan hanya sekedar harmonis dalam artian kita menghargai perbedaan satu sama lain di kata rendah. Tapi lebih dari itu kita harus misalnya toleran. Toleran masih dibagi antar umat beragama, inter umat beragama. Itu contohnya. Kemudian kita tidak hanya di tempat kerja, ketika kita di masyarakat pun kita harus toleran. Toleransi contoh penggunaan toa di dalam masjid. Berpikirlah apakah suara ini mengganggu atau tidak. Itu penting. Yang rumah ibadah mungkin karena kalau saudara kita yang Nasrani itu kan berkaitan dengan memuji Tuhan dengan nyanyian. Apakah suara ini mengganggu atau tidak? Kalau memang mengganggu ya jangan memakai toa atau suara yang keras. Nah, itulah toleransi harmonis yang perlu kita analisis dengan mendalam. Baik, adik-adik, share screen lagi, mohon izin. Nah, ini tadi kita sudah melihat tentang cerita adik-adik tentang pesan dari agenda 2 itu apa. Nanti kita akan ada tugas berdiskusi analisis kasus. Baik, adik-adik. Nah, berakhlak itu ya, coba ini ada fenomena. Ya. Oke, adik-adik ini jam 10 sejenak karena ada nyanyian lagu Indonesia Raya, mungkin kita bisa mengikutinya. Bisa berdiri.
tapi ternyata suaranya rusak. Baik, selesai adik-adik, sudah selesai. Nah, mungkin di tempat adik-adik belum selesai. Baik adik-adik, ini ada fenomena. Coba adik-adik berilah komentar dari sudut pandang atau point of view nilai-nilai berakhlak yang dilanggar atau yang belum pas itu nilai atau core value yang mana atau nilai yang keberapa dari 7 itu. Silakan adik-adik, ini ada ragam, ada situasi. Coba Mas Najih, coba Mas. Kalau menurut saya itu dalam berorientasi pelayanan itu belum, karena pukul itu di situ kan tertera jam 10, tapi puskesmas masih tutup. Nah, itu berarti masih kurang dalam berorientasi di pelayanan. Itu, Pak. Terima kasih. Baik, kalau menurut Mbak Faridatul, Iya, sama Pak. Menurut saya itu berorientasi pelayanan karena dari gambar tersebut menunjukkan jam 10, akan tetapi posisi puskesmas masih tutup. Tapi ya kembali lagi itu hari apa? Puskesmas atau hari Senin sampai Jumat saat jam pelayanan puskesmas buka atau memang puskesmas tutup begitu. terima kasih. Ya, baik. Fenomena yang kedua, coba Mbak Dian Ratna. Itu Pak, menurut saya ini berorientasi pelayanan Pak. Karena ini ada masyarakat atau rakyat tapi dibiarkan seperti itu Pak. Malah ada yang sibuk sendiri baca koran, main HP, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, coba Mas Fauzi Mubarok. Baik Pak, untuk fenomena yang ada di gambar ini mungkin berorientasi kepada layanan dan kompetensinya itu sangat kurang Pak, karena ada yang sedang main HP, baca koran, ada yang baru mau duduk, sedangkan sudah ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Itu dua poin itu yang sudah dilanggar Pak. Baik, terima kasih. eh Mbak Dewi, menurut Mbak Dewi apa ini ragam fenomenanya? Kalau menurut saya satu akuntabel, kemudian kompeten sama berorientasi pelayanan. Yang apa tidak kompeten itu karena dilihat dari eh, apa namanya ada yang baca koran dan main HP. Tidak, itu berhubungan sama nanti pelayanannya.
Itu Pak, yang akuntabel yaitu eh, mereka adalah ASN pelayan publik tapi tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugas mereka. Itu Pak. Terima kasih ya. Jadi semua itu tergantung dari sudut pandang mana. Mungkin kalau dari sudut pandang yang satu, ini kan hal yang tidak pas, tidak keliru, ya kan? Tuh. Tapi kalau di sudut orang komentar dari sudut pandang, oh ini mungkin jam setelah jam kerja juga bisa. Jadi tergantung point of view mana yang kita ambil. Terima kasih. Silakan. Ini ada ragam yang ketiga. Mbak Arlinta, coba Mbak Arlinta. Baik, Pak. Kalau dari gambar yang ditampilkan, menurut saya itu kurang kompeten ya, Pak. Karena antrian di belakangnya itu terlihat menunggu terlalu lama, jadi mungkin kasirnya ini kurang kompeten dalam menjalankan tugas yang diberikan. Oke. Menurut Alfi Nur Sofwan, Oh iya baik Pak, kalau menurut saya ini kurang kompeten dan kurang berorientasi pelayanan karena seharusnya kalau yang mengantri banyak disediakan ruang tunggu atau tempat duduk untuk yang sedang mengantri seperti itu Pak. baik. Terakhir, terakhir, Mbak Afifah, siapa Mbak Afifah? Terima kasih, Pak. Menurut saya itu kurang berorientasi pada layanannya tidak baik dan juga kurang adaptif. Seharusnya di zaman sekarang ini sudah melalui eh, sistem media yang maksudnya biar nggak ngantri itu loh Pak. Kita adaptasi ke sistem di zaman sekarang kan apa-apa antrian juga bisa melalui online kayak gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Kaisi Novita, Baik, Pak. Kalau dari fenomena ini, core value berakhlak yang belum diterapkan yaitu berorientasi pelayanan dan juga kompeten ya. Cuman ini kalau tidak salah dari gambar Bapak kemeja pink ini ada terkait gratifikasi ya mungkin. baik. Kalau menurut Mbak Dinda Niswatul, Baik Pak, menurut saya yang pertama itu mengenai pelayanannya Pak. Orientasi pelayanannya berbeda dengan orang yang harus 3 bulan dengan yang sudah jadi. Terus kompetennya juga karena perbedaan dalam pelayanan itu juga. baik. Nah, inilah fenomena-fenomena yang kadang masih terjadi di lingkungan kita. Tetapi orang yang terlibat seperti ini disebut oknum. Ya, sekali lagi, orang yang terlibat dalam pelanggaran itu kita sebut oknum. Jadi jangan menyamaratakan dengan pegawai yang lain. Terima kasih. Nah, adik-adik bahwa layanan publik yang diharapkan oleh masyarakat itu ada 5 kata kunci. Yang pertama disebut dengan better, faster, newer, cheaper, dan more simple. Inilah yang akan terjadi untuk kepuasan para nasabah, para customer, para murid kita, mahasiswa kita, kemudian calon pengantin kita, masyarakat kita. Jadi intinya apa? Bahwa kita harus melayani menjadi pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah, dan lebih sederhana. Itulah akan menjadi sebuah kepuasan di mana customer akan merasa nyaman, aman, dan lancar. Oleh karena itu, marilah adik-adik, sesuai dengan tupoksi adik-adik, maka adik-adik harus juga memberikan pelayanan dengan kata-kata kunci ini, yaitu lebih baik ya daripada sebelumnya dengan media pembelajaran yang baik kalau guru,
Kemudian juga lebih cepat adik-adik ya, lebih cepat. Kemudian lebih baru, aplikasinya lebih modern. Karena dunia ini akan selalu terkejar dengan perkembangan dan perubahan. Kemudian lebih murah. Ketika guru memberikan nilai formatif atau nilai harian, sudah tidak lagi pakai kertas. Pakailah misalnya media yang pas, Google Form, dan yang lainnya. Dan juga itu akan menjadikan lebih simpel, kita tidak usah koreksi. Nah, itulah adik-adik, maka kita wajib melaksanakan berakhlak itu sebagai pedoman di dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dimanapun kita berada. Mari kita internalisasikan, aktualisasikan, dan habituasikan. Nah, intinya di situ bahwa semuanya tidak hanya sekedar teori. Lihatlah customer adik-adik, apakah siswa, mahasiswa, calon pengantin, mungkin mungkin jamaah pengajian kalau penghulu, kok penghulu, apa ya, penyuluh dan yang lain itu harus tadi prinsipnya ada lebih cepat, lebih murah, lebih baru, lebih sederhana, lebih praktis intinya. Nah, itulah dari core value berakhlak. Adik-adik, ini yang kedua, kita akan mendalami materi dengan studi kasus. Mohon izin share materi lagi. Nah, ini kita akan mendalami salah satu modul yaitu akuntabel, ya, sebagai sebuah analisis. Jelaskan pengertian akuntabel ada di modul halaman 2, halaman 48, analisis. Silakan adik-adik, carilah berita terkini, ya, kasus korupsi. Ya, banyak sekali kasus korupsi. Lakukan analisis sederhana, tidak usah bertele-tele, yang simpel saja. Mengapa terjadi kategori kasus korupsi? Tindakan pidana korupsi apa? Siapa yang terlibat? Kondisi apa menjadi pemicu? Dampaknya apa? Seharusnya yang seharusnya dilakukan itu bagaimana? Bila jadi penegak hukum, apa yang Anda lakukan? Bila tersangka, apa yang Anda lakukan di sini? Kemudian cari kasus-kasus kekerasan, terserah bisa beragama atau kekerasan yang lainnya. Silakan lakukan analisis, gambaran singkat, faktor penyebab atau pemicu, kemudian pihak yang terlibat, penyebab peristiwa, nilai core value berakhlak yang dilanggar, ya. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini coba adik-adik lihat di grup Angkatan 28 tadi sudah di-share oleh Mas Yusril kalau nggak salah. Mas siapa tadi? Sudah ada ya di grup 28? Sudah, Pak. Ya, sudah ya itu. Nah, silakan adik-adik berdiskusi kurang lebih 30 menit ya. Berarti nanti jam 11 kurang 45 kembali ke main room ini. Adik-adik masuk ke kelompok 3A, 3B. Apa? 1A, 1B, 2A, 2B. Silakan bagi tugas saja. Misalnya kelompok 1A kan 5 orang. Bisa 2 orang membahas kasus korupsi, yang 3 orang membahas kasus kekerasan. Selamat berdiskusi, selamat melakukan analisis kasus. Nanti adik-adik kembali ke main room jam 10.45. Silakan adik-adik.
Masuk ke breakout room. Mulai. Yang diskusi kita ini kayaknya nggak perlu direkaman ya, Mas, Pak? Gimana? Yang diskusi di room ini nggak perlu direkam, nggak apa-apa kan? Tak Oh, jeda aja sih, biar nggak terlalu panjang. Oh, masih menunggu kali ya. Ya udah, bagi mungkin ketua. Aku boleh deh kasus korupsi sama siapa? oke. Monggo. Aku ikut lah. Oh, berarti 3-2 ya? Iya, sarannya tadi 3-2. Oh, Dulu. Terbaru ya Mas, harus yang terbaru ya. Nggak tahu ya, kayaknya nggak juga sih. Ini terbaru. Iya. Ini masih direkam nggak apa-apa di pause. Di pause aja, Mas, biar nggak terlalu panjang. Ke kelompok 1, 2. Ya, oke, ya. Balik ke kelompok 1-2 ya. Ya. Tes, tes. Baik, adik-adik, terima kasih sudah baik, sudah kembali ke room utama. Ini sebagian masih tercet. Baik, terima kasih sudah masuk beberapa orang. Mungkin tinggal 1-2. Terima kasih adik-adik telah melakukan pendalaman materi, diskusi, analisis kasus, di mana satu adalah kasus korupsi terkait dengan akuntabel. Yang kedua adalah kasus kekerasan, baik agama maupun non-agama. Baik, silakan yang mau tampil dulu kelompok berapa? Monggo. Bacakan, tidak usah dijelaskan, bacakan saja. 1A, Pak. 1A, silakan. Mohon izin share screen. Ye, Mas Alfi Nur Sofwan. Mohon maaf, saya 1B, Pak. 1B. Tadi Saya 1A, 1A, Pak. yang Mas Arief. 1A Mas Arif. Nih. Ye, Mas Arif Saputro. Nanti Nih. setelah itu 1B. Oke, izin Bapak memaparkan hasil
diskusi dari kelompok 1A terkait dengan kasus, analisis kasus. Yang pertama terkait dengan contoh kasus korupsi. Kami ambil kasus 3 tindak pidana korupsi ex wali kota Semarang, yaitu Mbak Ita dan suaminya, Mas Alwin Basri. Kemudian poin yang dianalisis, satu, mengapa berita tersebut dikategorikan sebagai kasus tindak pidana korupsi, karena tindakan yang dilakukan ex wali kota tersebut bersama suaminya telah merugikan negara sebesar 8,7 miliar. Sumber dari detiknews.com. Kemudian yang kedua, jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan? Tindak pidana yang relevan adalah suap, gratifikasi, dan pemerasan, yaitu pemotongan insentif pegawai Bapenda. Kemudian yang ketiga, siapa saja pihak di dalam berita itu yang akan terjerat kasus korupsi? Yang pertama tentu adalah pasangan suami istri ex wali kota Semarang, yaitu Mbak Ita dan Mas Alwin. Yang keempat, kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam berita itu menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi? Karena tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang tidak mencerminkan atau menjalankan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kelima, apa dampak yang terjadi dari kasus tindak pidana tersebut? Yang pertama tentu kerugian negara sebesar 8,7 miliar yang disalahgunakan untuk menyelenggarakan salah satunya konser dangdut. Kemudian terhambatnya proses peningkatan kualitas pendidikan karena ada dana pengadaan sarpras yang dikorupsi untuk meja dan kursi sekolah. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi kesejahteraan pegawai Bapenda dan kerugian proyek infrastruktur di 16 kecamatan di Semarang. Yang keenam, apa yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi kasus korupsi? Tentu harus mengamalkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan menjalankan tugas sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku, sesuai dengan posisinya. Kemudian yang ketujuh, bila Anda berperan sebagai penegak hukum, apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan tentu harus diproses hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu atau terpengaruh dari pihak manapun. Yang terakhir, 8, bila Anda berperan sebagai pihak tersangka, naudzubillah, jangan sampai, mengakui kesalahan dan mengembalikan kerugian negara akibat tindakan yang dilakukan. Kemudian harus menerima dan menjalankan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kasus korupsi. Yang kedua, kasus kekerasan seksual oleh oknum dosen di Fakultas Filsafat Unpar. Analisis peristiwa, yang pertama identifikasi peristiwa. Analisisnya adalah peristiwa kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh oknum dosen Unpar pada tanggal 13 Mei 2025 terhadap mahasiswinya. Yang terlapor ada 5, namun masih dalam pengembangan. Dalam kasus tersebut, oknum dosen tersebut, maksud kami, masih lepas dari jerat hukum karena melakukan laporan balik terhadap korban dan bercerita berkebalikan dengan kenyataan atau playing victim. Latar belakang peristiwa, sejumlah 5 orang mahasiswi melapor kepada pihak kampus melalui Satgas PPKS, kemudian akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan pada awalnya. Namun tidak menemukan titik temu, justru pelaku melaporkan balik para pelapor dengan dugaan pencemaran nama baik. Pihak yang terlibat ada 5 orang mahasiswi, yaitu korban, kemudian dosen berinisial SM, pihak universitas yaitu Satgas PPKS, kemudian ini juga diviralkan oleh Ferry Irwandi, salah satu konten kreator, melalui akun media sosialnya. Yang keempat, penyebab peristiwa, pelaku tidak memiliki moral dan tidak mengamalkan nilai dasar dosen menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2005. Yang kelima, nilai core value berakhlak yang dilanggar, semua nilai core value berakhlak dilanggar. Kemudian yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi, analisis dampak.
Jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka akan terjadi pelanggaran moral yang dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan masyarakat sekitar. Jika nilai berakhlak telah diterapkan, maka peristiwa pelanggaran seperti contoh di atas tidak akan terjadi. Demikian Pak, dari kelompok 1A, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kasus ya. Pertama kasus korupsi Kota Semarang, yang kedua kasus seksual. Nah, ini sering terjadi. Nah, kadang-kadang kasus-kasus itu ada penyelesaian kasus tetapi tidak diselesaikan pada koridor hukum. Kadang-kadang kasus itu diselesaikan pada koridor-koridor politik, koridor kekeluargaan. Akhirnya kadang-kadang kurang pas juga. Dan akhirnya terjadi pelanggaran. Nah, pelanggaran lagi-lagi tentu akan bertentangan dengan nilai-nilai berakhlak. Terima kasih kelompok 1A. Kelompok 1B, silakan. Baik, Pak. Izin share screen. Oke. Ya. Kami dari kelompok 1B mengambil kasus tentang korupsi, yaitu korupsi Pertamina. Ya. Yang poin yang dianalisis yang pertama, mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus tindak pidana korupsi? Karena para tersangka telah melakukan berbagai penyimpangan dalam proses tata kelola minyak mentah di Pertamina yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Kedua, jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan cerita di video tersebut? Jenis video korupsi merugikan keuangan negara. Nomor tiga, siapa saja pihak dalam berita itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi? Yang pertama yaitu Alfian Nasution sebagai Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina. B. Hanung Budia Yuktianta, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina. C. Toto Nugroho, Vice President Integrated Supply Chain. D. Dwi Sudarsono, Vice President Crude and Trade PT Pertamina tahun 2019 sampai 2020. E. Arif Sukmara, Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping. F. Hasto Wibowo, Vice President Integrated Supply Chain tahun 2019 sampai 2020. G. Markin Haindra, Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019 sampai 2021. H. Indra Putra, Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. I. Riza Khalid, Benefit Owner PT Orbit Terminal Merak. Kemudian keempat, kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam berita itu menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi? Yang pertama, adanya pelaku dalam berita tersebut. Kemudian kedua, ada pihak yang dirugikan. Dan ketiga, dilakukan bertujuan untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Kelima, apa dampak yang akan terjadi dari kasus tindak pidana korupsi tersebut? Pertama, menimbulkan keresahan di masyarakat. B. Kepercayaan masyarakat terhadap PT Pertamina menurun. C. Menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat sebagai konsumen. Keenam, apa yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi korupsi? Pertama, melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. B. Transparan dalam setiap pelaporan. Dan C. Memperdalam keimanan. 7. Bila Anda berperan sebagai penegak hukum, apa yang akan dilakukan? Saya akan memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, adil, dan bebas intervensi. Langkah pertama adalah melakukan penyelidikan berbasis data forensik keuangan
untuk memastikan bukti kuat dan tak terbantahkan. Saya juga akan mengamankan dokumen penting, memblokir aset, dan memanggil semua pihak terkait tanpa pandang bulu, termasuk pejabat tinggi BUMN atau pihak swasta yang memiliki pengaruh politik. Penting bagi saya untuk mempublikasikan perkembangan kasus secara berkala agar publik tahu bahwa hukum ditegakkan secara serius. Selain itu, saya akan mendorong pembenahan sistem pengadaan dan pengawasan di Pertamina agar kasus serupa tidak terulang. 8. Bila Anda berperan sebagai tindak Bila Anda berperan sebagai pihak tersangka atau orang yang terlibat korupsi, apa yang akan Anda lakukan? Kalau dari kelompok kami, insya Allah tidak akan dan tidak tertarik untuk melakukan tindakan korupsi. Tetapi jika sudut pandangnya adalah kami sebagai pemberi saran kepada seseorang yang melakukan korupsi, maka korupsi tersebut harus mengakui kesalahannya dan dengan sebenar-benarnya pengakuan. Kemudian, sebagai bentuk tanggung jawab, harus berani memberitahukan kepada pihak lain yang terlibat secara transparan kepada penegak hukum, dan yang terakhir harus bersedia mengembalikan dan mengganti kerugian negara yang telah dikorupsi. Kasus yang kedua yaitu tentang kekerasan. Dari segi analisis peristiwa, identifikasi peristiwa, kekerasan fisik dan perusakan rumah ibadah doa umat Kristen Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah pada hari Minggu 27 Juli 2025. Latar belakang peristiwa, pertama, kesalahpahaman mengenai fungsi tempat ibadah. Rumah milik jemaat GKSI di Padang Sarai awalnya difungsikan sebagai tempat pendidikan agama bagi anak-anak Kristen yang kesulitan mendapatkan pengajaran agama di sekolah negeri. Namun beberapa warga sekitar keliru dan menduga tempat itu adalah gereja permanen, padahal bukan, hanya ruang belajar agama. Kedua, kurangnya informasi kepada pihak lingkungan. Menurut laporan, meski ada rencana penggunaan ruang tersebut untuk pendidikan agama, tidak semua pengurus lingkungan, RT atau RW, mendapatkan informasi formal. Akibatnya, warga merasa khawatir dan bertindak defensif. Ketiga, reaksi emosional dari warga atas keramaian tiba-tiba. Hadirnya sejumlah orang tua dan anak-anak dalam kegiatan belajar agama di rumah itu menimbulkan kegaduhan. Tanpa penjelasan yang jelas sebelumnya, warga menafsirkan secara negatif. Poin ketiga, pihak yang terlibat. Yaitu pertama, ada pelaku, yaitu kerumunan massa yang membawa kayu, batu, pisau, dan meneriakkan seruan bubarkan. Kedua, yaitu ada korban, anak-anak, dan jemaat gereja dan pendeta. Poin keempat, penyebab peristiwa. Yang pertama yaitu faktor eksternal atau langsung, yaitu provokasi lisan oleh sebagian orang di dalam rumah doa, seperti pernyataan perang saja kita, yang memicu reaksi emosional dari warga sekitar. Kedua, massa yang terpancing reaksi mendatangi lokasi dalam jumlah besar dan melakukan perusakan fisik terhadap fasilitas rumah doa, termasuk pemukulan dan pengusiran anak-anak. Faktor yang kedua, faktor tidak langsung, yaitu miskomunikasi dan ketidaktahuan mengenai status dan fungsi rumah tersebut. Yang semula dianggap rumah singgah, ternyata difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama. Kedua, yaitu kurangnya toleransi dan pemahaman antar agama, serta lemahnya koordinasi antara tokoh masyarakat, RT, RW, dan FKUB. Poin kelima, yaitu nilai core value berakhlak yang dilanggar. Pertama, berorientasi pelayanan. Rumah doa seharusnya menjadi ruang inklusif dan aman bagi jemaat. Namun, reaksi massa dan pembubaran paksa menunjukkan ketidakhormatan terhadap kebutuhan spiritual serta rasa aman kelompok minoritas. Harmonis, tindakan perusakan mencerminkan kegagalan dan memelihara keharmonisan antar umat beragama.
PBNU dan Kemenak bahkan menyatakan keprihatinan atas minimnya pemahaman toleransi. Akuntabel, penyerangan tanpa proses klarifikasi yang memadai dan sempat terjadi kekerasan terhadap anak-anak menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan pengendalian diri. Adaptif, seharusnya ketika terdapat ketidakjelasan tentang fungsi rumah tersebut, pihak terkait yaitu RT dan RW bisa proaktif menjalin komunikasi, memberikan penjelasan resmi, serta menyelesaikan miskomunikasi secara dialog. Namun hal ini tidak dilakukan. Keenam, yaitu kesimpulan, analisis dampak. Jika nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan, maka kejadian intoleransi akan dan kekerasan terhadap kelompok lain bisa berulang, mengancam stabilitas sosial. Kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dan ASN sebagai penjaga kerukunan semakin menurun. Trauma terhadap korban, terutama anak-anak, dapat berdampak jangka panjang dan psikologis. Jika selanjutnya, jika nilai-nilai berakhlak telah ditetapkan, maka ASN dan tokoh masyarakat akan mampu meredam konflik dengan dialog dan transparansi. Masyarakat tumbuh bersama dalam suasana inklusif dan penuh pengertian, menghargai perbedaan. Setiap peristiwa bisa ditangani secara profesional, adil, dan mengutamakan kesejahteraan semua pihak. Selanjutnya yaitu rekomendasi ada perkuat edukasi toleransi beragama melalui FKUB dan lembaga keagamaan agar masyarakat memahami kewajiban menghormati kegiatan beragama apapun. Kemudian bangun saluran komunikasi resmi dan transparan antar warga, jemaat, dan RT atau RW, termasuk kejelasan status izin rumah ibadah. Yang terakhir, tindak tegas pelaku intoleransi melalui proses hukum transparan untuk menciptakan efek jera. Terima Cukup kasih. sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih Mas Ahmad Mudasir sudah menampilkan korupsi di Pertamina dan perusakan rumah ibadah. Nah, tadi sudah dipaparkan panjang lebar. Mengapa rumah ibadah itu menjadi hal yang mengganggu? Nah, oleh karena itu apa? Karena tidak didasari oleh kesadaran. Masjid pun kadang-kadang mengganggu, di mana penggunaan toa yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat sekitar. Begitupun mungkin rumah ibadah yang lain ketika beribadah dengan menyanyikan lagu, nah, tentu harus disesuaikan dengan harapan masyarakat di mana tidak sampai mengganggu lingkungan karena menjadi polusi suara. Nah, ini yang perlu kita tekankan di situ. Baik, terima kasih Mas Ahmad Mudasir, tadi kelompok 1A, Mas Ahmad Arif Saputro. Kelompok mana lagi yang mau tampil masih 2A, 2B? 2B, Pak. Silakan 2B. 2B. Baik, kami dari kelompok 2B mohon izin untuk mempresentasikan untuk kasus yang kami ambil di sini yaitu mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dianggap sebagai tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang atau jabatan, yang kedua kerugian keuangan negara, lalu pemberian keuntungan pada pihak tertentu, pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan pelayanan publik, dan juga indikasi suap atau gratifikasi. Yang kedua, jenis tindakan pidana korupsi apa yang relevan dengan
cerita dengan kasus dari dugaan korupsi haji tersebut. Yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian perbuatan memperkaya diri sendiri yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga suap dan gratifikasi jika terbukti ada aliran dana atau imbalan tertentu. Kemudian pihak-pihak yang terjerat dalam kasus tersebut, yang pertama yaitu mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, kemudian Fadlul Imansyah sebagai Kepala BPKH, dan juga Hilman Latih, Dirjen PHU, terakhir Asrul Aziz, Ketua Umum Kasturi atau Asosiasi Haji dan Umroh. Kemudian kasus tersebut menjadi kasus tindak pidana korupsi karena adanya dugaan penyalahgunaan hingga manipulasi penetapan kuota haji pada tahun 2024. Sehingga dampak yang terjadi antara lain jamaah haji reguler semakin memanjang hingga belasan bahkan puluhan tahun. Yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi kasus korupsi. Yang pertama mengenai core values nilai ASN berakhlaknya dengan yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu mengutamakan amanah dan tanggung jawab atas kepentingan jemaah haji. Kemudian akuntabel, mengelola dana sesuai peraturan perundang-undangan, loyal, menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses publik, kemudian kompeten, yang mana menempatkan dana haji pada instrumen investasi yang aman dan juga halal, lalu nilai berakhlak harmonis, yaitu menghindari konflik kepentingan, adaptif, siap menyesuaikan diri dengan standar baru yang lebih aman dan transparan, dan juga kolaboratif melibatkan BPK, KPK, dan juga pengawas syariah dalam proses pengelolaan dana. Kemudian apabila kami sebagai penegak hukum, apa yang kami lakukan? Tindakannya yang pertama melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan transparan, lalu menetapkan tersangka dan melakukan proses hukum sesuai peraturan, menuntut pengembalian kerugian negara dan juga menuntut hukuman maksimal bagi pelaku. Lalu untuk sikap preventifnya atau pencegahannya, yang pertama dengan mendorong transparansi penuh dalam pengelolaan dana haji dan memperkuat pengawasan internal dan juga eksternal. Kemudian, bila berperan sebagai pihak tersangka atau orang yang terlibat, maka yang pertama mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Dengan mengakui perbuatan tanpa berbelit-belit dan beralasan, kemudian mohon maaf secara terbuka kepada publik, dan juga memulihkan kerugian negara dengan mengembalikan seluruh dana yang diselewengkan, kemudian menyetujui penyitaan aset oleh negara, dan juga membantu penegak hukum dengan cara memberikan informasi terkait alur korupsi yang telah terjadi, dan juga menjadi justice kolaborator. Yang kedua mengenai kasus konflik kekerasan beragama atau kekerasan yang lainnya, kami dari kelompok 2B mengambil kasus dari yang baru-baru kemarin ini sudah viral, yaitu mengenai guru madrasah diniyah di Karangawen Demak tepatnya, yang mana didenda senilai 25 juta rupiah usai menampar salah seorang muridnya. Namun eh, kasus ini berakhir damai setelah viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada 30 April 2025 lalu saat guru tersebut sedang mengajar. Kejadiannya saat guru tersebut sedang mengajar, tiba-tiba lemparan sendal mengenai kepalanya, kemudian guru tersebut menarik murid dan spontan menarat murid itu. Latar belakang dari peristiwa tersebut, yang pertama berawal dari insiden di sebuah madrasah diniyah ketika seorang guru melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap muridnya,
Pemukulan tersebut dipicu oleh alasan kedisiplinan, namun dilakukan dengan cara yang melanggar prinsip pendidikan dan perlindungan anak. Kemudian yang kedua, guru memiliki peran sebagai pendidik, pembimbing, dan juga teladan bagi peserta didik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun verbal di lingkungan pendidikan. Sehingga dari akibat perbuatan tersebut, guru tersebut dilaporkan ke pihak berwenang dan menjalani proses hukum, lalu pengadilan menjatuhkan sanksi berupa denda senilai 25 juta rupiah. Pihak yang terlibat di sini yaitu guru madrasah diniyah, murid madrasah diniyah, dan juga orang tua dari murid tersebut. Penyebab dari peristiwa tersebut yaitu salah satu murid melakukan pelemparan sendal ke guru dan secara spontan guru beraksi atas tindakan tersebut dengan menampar murid tujuan untuk membuatnya jera agar tidak diulangi. Nilai core value berakhlak yang dilanggar yang pertama mengenai berorientasi pelayanan. Karena tindakan kekerasan bertentangan dengan prinsip memberikan layanan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa. Kemudian kompeten, lemah dalam keterampilan manajemen kelas, komunikasi efektif, dan pengendalian perilaku tanpa kekerasan. Dan juga adaptif, yaitu gagal menyesuaikan metode pembelajaran dan disiplin dengan perkembangan zaman yang menuntut pendekatan tanpa adanya kekerasan. Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu kasus guru Madin yang didenda karena memukul murid, memberikan pembelajaran bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter dengan pendekatan yang aman, positif, dan manusiawi. Sehingga peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bagi seluruh kepentingan pendidikan, baik dari guru, pengelola madrasah, orang tua, hingga pemerintah agar bersama-sama membangun lingkungan belajar yang ramah anak, berbasis kasih sayang, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Baik, terima kasih Mbak Dinda Niswatil. Tadi ada kuota haji yang disinyalir. Disinyalir melibatkan mantan Menteri Agama kita yang dulu. Tahun 2024. Itu kebetulan Pak Teguh juga pas haji. Itu memang ada tambahan jatah itu 20.000. 20.000 jamaah. Namun harusnya dibagi untuk setiap provinsi sehingga mendapatkan jatah tambahan, namun disinyalir oleh oknum tersebut disalahgunakan. Nah, ini juga saya sangat disayangkan. Kita prihatin beberapa mantan Menteri Agama itu tersandung kasus korupsi. Nah, itu semoga ke depannya semuanya berjalan baik. Pegawai Kementerian Agama tidak ada yang tersandung korupsi. Surya Dharma Ali almarhum juga masuk penjara karena haji. Nah, ini disinyalir juga. Kemudian yang kedua, hati-hati ketika jadi guru. Ya. Karena sekarang ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Anda jangan sampai walaupun itu verbal maupun non-verbal, kita dilarang untuk melakukan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, terkait dengan anak. Ya. Karena anak mendapatkan perlindungan. Baik, terima kasih Mbak Dinda dan kelompok 2B yang telah memberikan penjelasan. Kalau guru Madin itu maaf mungkin kalau didenda uang juga mungkin merasa berat juga karena kondisi ekonomi masing-masing guru kan berbeda. Baik, kelompok terakhir 2A, monggo. Tidak diselamatkan orang dalam Baik, Bapak izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 2A.
Mohon maaf sebelumnya karena ternyata dari terkait kasus tindak korupsi dan kekerasan yang kami ambil sama dengan kelompok 1B. Namun untuk poin diskusinya em, tetap hasil dari diskusi kami, nggih, Pak. Ye, nggak Oke, apa-apa. boleh scroll ke bawah, Mbak Asena. Yang kami ambil yaitu analisis kasus korupsi PT Pertamina. Boleh minta tolong scroll ke bawah. Arlinta Ulfa di scroll ke bawah, Mbak Arlinta. Oh, mohon maaf Pak, ternyata mati listrik Mbak Senanya. Oh iya, ya. Mati listrik ya. Oh iya, sebentar saya backup dulu. Sudah terlihat nggih? Ye, Baik, untuk kasus korupsi PT Pertamina ini, mengapa dikategorikan sebagai kasus tindak korupsi? Karena terdapat penyimpangan dalam pengadaan impor minyak dan kontraknya, sehingga merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar, sebesar 285 triliun rupiah, dan melibatkan pelanggaran prosedur yang reguler. Kemudian jenis tindak pidana korupsi yang relevan dengan cerita dari video tersebut yaitu termasuk penyalahgunaan wewenang, tindak kolusi dalam pengadaan, penggelembungan biaya impor dan sewa terminal, serta kemungkinan gratifikasi atau pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Dalam berita itu, pihak yang terjerat adalah 6 mantan eksekutif di Pertamina dan unitnya, mantan manajer dari perusahaan Trafigura dan PT Mahameru Kencana Abadi, pemilik manfaat dari Terminal BBM PT Orbit Terminal Merak. Kondisi yang menjadikan cerita dalam berita itu menjadi sebuah kasus tindak korupsi yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan domestik dan keputusan impor, markup biaya pengiriman sebesar 13-15%, dan pengabaian aturan prioritas pembelian minyak lokal. Lalu dampak yang terjadi terkait kasus korupsi tersebut adalah kerugian negara sebesar 285 triliun, kepercayaan publik yang menurun, potensi inflasi harga BBM, serta masalah integritas birokrasi. Poin selanjutnya yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi, yaitu melakukan evaluasi kebutuhan minyak secara transparan, mengutamakan pasokan domestik sesuai regulasi, mengawasi kontrak impor, leasing, dan biaya tanpa markup, serta audit independen dan transparan selama seluruh proses pengadaan. Bila berperan sebagai penegak hukum, yang akan kami lakukan yaitu menyelidiki seluruh proses pengadaan, mengumpulkan bukti transaksi dan memanggil semua pihak terkait, menerapkan sanksi pidana dan memulihkan kerugian negara. Yang terakhir, bila berperan sebagai pihak tersangka atau orang yang terlibat korupsi, yang akan dilakukan yakni menunjukkan kerjasama penuh dan menyediakan dokumentasi, dan jika terbukti salah akan mengembalikan dana 285 triliun itu dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Untuk analisis selanjutnya akan dibantu oleh Mas Pusni Alfan. Baik, terima kasih Mbak Jesse. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis nilai-nilai berakhlak terhadap kasus konflik kekerasan dan perusakan rumah ibadah Gereja Kristen Setia Indonesia di Padang Serai. Analisis peristiwa, yang pertama identifikasi peristiwa. Aksi persekusi dan perusakan rumah ibadah Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah di Padang Serai, Kota Padang, Sumatera Barat, melibatkan kekerasan terhadap anak-anak yang sedang belajar agama pada Minggu 27 Juli 2025.
Yang kedua, latar belakang peristiwa. Kegiatan belajar agama Kristen anak-anak di rumah doa tengah berlangsung. Massa menyerbu secara mendadak, membubarkan kegiatan, melakukan perusakan fasilitas, dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak. Konflik ini berawal dari penolakan sekelompok masyarakat yang menolak keberadaan rumah doa di wilayah mereka. Mereka beranggapan bahwa kegiatan ibadah yang dilakukan tidak memiliki izin dan mengganggu ketenangan. Akibatnya, rumah doa tersebut disegel dan aktivitas ibadah dihentikan. Yang ketiga, pihak yang terlibat, yaitu korban, anak-anak jemaah, dan umat Kristen yang sedang belajar agama. Kemudian pelakunya adalah masyarakat sekitar yang salah paham. Sebagian itu mereka membawa kayu. Yang ketiga, penegak hukum, polisi yang kemudian menahan sekitar 9 orang yang diduga pelaku. Keempat, pejabat pemerintah. Wali Kota Padang menjamin akan mengawal proses pemulihan serta memberikan pendampingan psikologi. Yang keempat, penyebab peristiwa, penyebab konflik. Penyebab utama dari konflik ini adalah kurangnya komunikasi dan pemahaman antar warga serta kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Minta tolong Mbak Jessie scroll bawah lagi. Yang pertama, isu perizinan. Salah satu pemicu utama adalah masalah perizinan. Kelompok masyarakat penolak mengklaim bahwa tidak ada izin resmi untuk mendirikan tempat ibadah. Meskipun hal ini seringkali menjadi isu sensitif dan kompleks di Indonesia. Yang kedua, toleransi dan prasangka. Kurangnya toleransi dan adanya prasangka terhadap kelompok minoritas menjadi faktor pemicu. Sebagian masyarakat masih memandang perbedaan keyakinan sebagai ancaman. Yang ketiga, kelemahan pemerintah. Pemerintah daerah mulai dari tingkat kelurahan hingga kota gagal dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik. Mereka tidak proaktif dalam memediasi dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Yang keempat, informasi yang salah. Penyebaran informasi yang tidak benar atau provokatif di media sosial juga turut memperkeruh suasana, menggalang dukungan untuk menolak keberadaan rumah doa. Dan yang kelima, nilai core value berakhlak yang dilanggar. Nilai-nilai berakhlak yang tidak diterapkan atau dilanggar. Yang pertama, nilai harmonis. Nilai harmonis yang menekankan pada kepedulian dan penghargaan terhadap perbedaan gagal diwujudkan. Alih-alih menciptakan lingkungan yang rukun dan damai, masyarakat justru terlibat dalam konflik yang berujung pada kekerasan. Yang kedua, kolaboratif. Pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tidak mampu membangun kolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak berkoordinasi secara efektif untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, berorientasi pelayanan. Pemerintah gagal menjalankan nilai berorientasi pelayanan yang prima. Mereka tidak memberikan pelayanan yang adil dan non-diskriminatif kepada warganya, terutama dalam hal pemenuhan hak beribadah. Dan yang keempat, akuntabel. Pihak pemerintah tidak menunjukkan akuntabilitas dalam menangani kasus ini. Ada dugaan kelalaian dan kurangnya pertanggungjawaban dalam mencegah konflik. Yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, peristiwa di Padang ini menandai jatuhnya perlindungan terhadap kebebasan beribadah dan anak-anak sebagai kelompok rentan atau minoritas. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum, pendidikan toleransi, dan kehadiran negara yang aktif. Komnas Perempuan dan Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi dan kecaman. Negara harus memastikan hak konstitusional seluruh warga termasuk minoritas dijaga secara adil dan humanis. Solusi yang bisa diusulkan yang pertama, peningkatan dialog antar umat beragama, kemudian yang kedua, pelatihan toleransi, ketiga, penguatan peran pemerintah, keempat, transparansi perizinan, dan yang kelima, penegakan hukum. Mungkin itu dari kelompok 2A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, terima kasih dari
pendalaman materi analisis kasus. Tadi kasus yang dilakukan oleh 1B yang pertama yaitu tentang korupsi Pertamina. 1B tadi yang disajikan oleh Ahmad Mudasir tadi. Kemudian perusahaan rumah ibadah Padang Sarai. Nah, yang kedua tadi 1A disampaikan diwakili oleh Mas Ahmad Arif Saputro, yaitu tentang korupsi Kota Semarang. Yaitu Mbak Ita bersama suaminya kebetulan didakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kedua adalah kasus kekerasan seksual dosen dan mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian yang ketiga disajikan oleh Mbak Dinda Niswatul tadi yang mewakili 2B, yaitu tentang kuota haji. Ya, laki-laki orang nomor 1 di Kementerian Agama kena lagi. Dulu zaman almarhum Surya Dharma Ali, salah satu kasusnya adalah juga kuota haji. Beliau telah meninggal kalau tidak salah 1 bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu. Nah, kemudian konflik guru Madin dengan muridnya. Nah, jadi sekarang tidak boleh. Kalau dulu mungkin karena situasi zamannya berbeda, pendidikan itu kadang-kadang ada penegakan kedisiplinan dengan hukuman fisik kalau dulu. Tapi sekarang karena seiring berjalannya perubahan metode pendekatan pendidikan, perubahan kurikulum, ya, itu sekarang sudah tidak boleh lagi. Bahkan pendekatan pembelajaran sekarang ada namanya kurikulum berbasis cinta. Jadi bagi yang guru itu ada kurikulum berbasis cinta. Nah, ini sedang digalakkan. Kemudian juga ada deep learning. Ada deep learning, pembelajaran lebih mendalam. Yang sebenarnya intinya itu sama. Ujung-ujungnya sama, yaitu pembelajaran berkarakter yang berkualitas. Membentuk kepribadian yang baik, kognitif yang baik, dan fisik yang baik. Kemudian kelompok 2A yang disampaikan oleh Mbak Chelsea Novita Murti sama kasus Pertamina disinyalir kerugiannya itu 285 triliun. Harusnya 285 triliun itu kalau sudah bisa disita dibagikan ke CPNS ini yang belum mendapatkan gaji ini. Biar lebih sejahtera. Itu penting. Karena kesejahteraan itu penting. Adik-adik bersemangat. Ya, adik-adik nanti akan memperoleh gaji. Jadi PNS sekarang itu sudah sangat dihargai oleh pemerintah. Bahkan ada gaji ke-13 nanti. Adik-adik sudah dapat belum Mas gaji 13? Belum, Pak. Belum. Wah, itu utuh, tidak ada potongan apapun. Juga tunjangan kinerja ke-13. Belum. Juga ada gaji THR, disebut gaji ke-14. Juga ada tunjangan kinerjanya. Tapi pernah tahun 2020 itu semua PNS memperoleh tunjangan kinerja ke-14.
tahun 2020. Kecuali yang berpangkat utama 4E itu nggak dapat. Itu pernah tahun 2020 pernah. Pak Teguh pernah nggak dapat itu. Teman-temannya dapat. Istri Pak Teguh dapat karena Pak Teguh punya istri PNS juga, seperti adik-adik semua. Nah, hal yang terpenting apa adik-adik dari analisis kasus tersebut? Hal yang terpenting apa? Bahwa adik-adik sebagai orang yang nanti akan terjun di birokrasi, automatically nanti adik-adik itu akan mengikuti namanya jenjang karier. Jadi sekali lagi, siapapun akan terkena namanya jenjang karier. Kita tidak tahu. Nah, jenjang karier itu ada dua. Satu, adik-adik tetap di jabatan fungsional. Seperti Pak Teguh itu di jabatan fungsional 4E itu tidak memperoleh fasilitas apapun. Tidak. Mengapa? Karena jabatan fungsional. Fungsional itu kalau cara kasarannya itu tukang batu, pelaksana pekerja. Tapi kalau adik-adik mengikuti jenjang struktural, memasuki eselonisasi, eselon, itu walaupun 3B, 3C, atau 4A, kalau sudah punya jabatan eselon, maka akan memperoleh rumah dinas, mobil dinas. Tapi kalau istri dinas tidak. Nah, contoh orang yang memasuki eselonisasi, contoh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten. Itu eselon 3. Maka dia akan memperoleh tunjangan jabatan eselon 3, memperoleh mobil dinas, supir dinas, ajudan dinas. Ya itu. Itu adik-adik nanti bisa menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Terendah kalau tidak salah eselonisasi di Kementerian Agama itu ada di kepala kantor Kementerian Agama. Kemudian ada eselon 2. Eselon 2 itu setara kepala kantor wilayah provinsi. Itu akan memperoleh tunjangan jabatan eselon 2, kemudian akan memperoleh mobil dinas dan rumah dinas. Kemudian ada yang eselon 1. Eselon 1 itu paling tinggi, yang paling dekat dengan menteri. Misalnya Kepala Badan Litbang dan Diklat, kemudian Direktur Pendidikan Madrasah, kemudian Irjen dan sebagainya. Itu namanya eselon 1. Itu akan memperoleh tunjangan dan sebagainya. Nah, hal yang rawan ketika menjabat di eselonisasi itu kadang-kadang ada yang oknum yang tersandung kasus korupsi itu karena berbagai alasan. Berbagai alasan. Dan itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu, mumpung adik ini pembekalan, latsar, yang nanti juga akan ada yang menjadi eselon 1, menjadi eselon 2, menjadi eselon 3. Ya. Eselon 3 itu terendah. Tapi kalau jabatan kepala KUA, kepala madrasah itu adalah tugas tambahan yang mengurangi jam tugas atau jam pelajaran. Kalau ada adik-adik yang nanti menjabat sebagai kepala madrasah, maka tetap fungsinya adalah sebagai guru yang memperoleh tugas tambahan, mengurangi jam mengajar. Nah, itu adik-adik pembekalan. Nah, dengan kita menganalisis kasus akuntabel ini,
Mengapa banyak orang terkena kasus? Karena nilai dasar akuntabel ini yang menjadi kata kunci tidak dilakukan. Inti dari akuntabel itu apa, adik-adik? Bahwa sebenarnya satu kalimat arti dari akuntabel itu, yaitu antara data dan fakta itu sama. Kata kuncinya hanya itu. Ketika data dan fakta itu sama, maka itu disebut akuntabel. Contoh, ketika adik-adik berbelanja antara kwitansi dengan harga barang sama harganya, itu sudah akuntabel. Tidak ada penyalahgunaan. Tetapi ketika data dan fakta itu berbeda, maka disinyalir oleh oknum tersebut ada penggelembungan dana dan sebagainya. Begitupun yang guru, penilaian itu harus akuntabel. Apa artinya? Artinya antara data hasil tes siswa dengan nilai yang diperoleh siswa itu sama. Itu namanya akuntabel. Tidak ada lagi yang disebut dengan ngaji. Apa ngaji? Ngarang biji itu sudah nggak ada. Di bagian guru-guru. Jadi harus akuntabel berdasarkan data. Nah, dengan demikian adik-adik, semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi renungan bagi kita semua. Tidaklah mudah nanti adik-adik ketika berkarier mengikuti penjenjangan karier. Ada liku-liku yang selalu menyertai adik-adik, baik itu unsur politik maupun unsur yang lain. Nah, maka sebagai pembekalan akuntabel ini marilah kita tanamkan di diri kita. Semoga nanti adik-adik diangkat dari PNS kemudian sampai pensiun semuanya selamat tanpa ada gangguan apapun. Demikian pembahasan agenda 2 di hari yang terakhir. Adik-adik bisa melanjutkan tugas-tugasnya sampai nanti adik-adik akan melaksanakan presentasi laporan habituasi agenda keempat. Jaga kesehatan, jaga semangat, makan yang bergizi dan baik dan bersih, halalan thayyiban. Adik-adik tetap komunikasi satu sama lain, saling membantu, saling memberi, saling berbagi dalam artian yang positif dan yang benar. Itu aja pesan dari Pak Teguh. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Ini hampir adzan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Kak. Lalu Bapak. Boleh adik-adik lift kalau panitia sudah nggak memberi pengumuman. Hanya Mbak Sari, Pak Cilman nggak ada. Selamat beristirahat.